Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Sehat kan? Luar biasa? Iya nih, Kak Beno belum mandi, habis olahraga. Meskipun di rumah saja, tetapi jangan lupa harus ada porsinya olahraga supaya tubuh kita tetap sehat. Nah, sebelum kita masuk IMPA, kita mau siapkan dulu nih. Jadi ketika di IMPA kita nggak usah cari-cari lagi. Nanti di pengajaran Kak Beno pasti akan dibutuhkan Alkitab, kertas, alat tulis. Sambil kita juga harus bersiap-siap, mungkin adik-adik juga ada yang belum mandi. Yuk, kita siap-siap untuk menghadap Tuhan. Karena kita ini ibadah loh. Kak Beno akan siap-siap, adik-adik juga bersiap. Seperti yang Kak Beno bilang tadi, apa saja yang harus disiapkan. Juga yang paling utama adalah diri kita. Pakai pakaian yang rapi, dan siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kak Beno tunggu ya. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kakak harap kabar adik-adik baik ya adik-adik. Adik-adik, hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, yuk kita ibadah di rumah aja. Adik-adik, kakak yakin adik-adik tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan adik-adik. Jangan lupa adik-adik, siapkan hati kita dan siapkan Alkitabnya adik-adik. Adik-adik, yuk mari berdiri kita menyanyikan lagu Hidup Ceria yang berjudul Mari Kita Bergembira. Adik-adik, kakak mau menggunakan adik-adik untuk berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah hari Minggu pelayanan anak pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati ibadah ini agar turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Yuk, siapkan Alkitabnya. Mazmur 22 ayat 27 sampai 29. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Ceria yang berjudul Bermacam-macam Mana, bait 1 dan bait 4. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi
Jadi hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Hanya dekat Allah saja, aku tenang daripada nyalah keselamatanku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku dalam ku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku Hai adik-adik, gimana? Sudah siap untuk mendengarkan pelayanan firman? Alkitab sudah siap? Kertas yang tadi Kak Beno bilang sudah siap? Alat tulisnya? Oke. Jika sudah siap, pelayanan firman hari ini mungkin akan sedikit berbeda karena apa? Sebelum pembacaan Alkitab, kakak punya beberapa pertanyaan yang adik-adik harus jawab. Ya, setelah itu baru kita akan membaca Alkitab, kemudian mendengarkan firman Tuhan, ceritanya.
Lalu, setelah cerita, akan ada lagi aktivitas tambahan. Itu sebentar, dan itu pilihan kok. Mau tahu seperti apa? Kita ikuti video ini. Ya, adik-adik, seperti yang tadi Kak Beno sudah bilang ya, di awal tadi, sebelum Kak Beno mandi tadi ya, untuk menyiapkan alat tulis dan kertas. Ini ada contoh, adik-adik bisa ikutin keterangannya, apa yang harus dituliskan, apa yang harus dilakukan setelah selesai menjawab soal-soal yang akan Kak Beno berikan nanti. Kemana harus dikirimkan, nomornya juga sudah Kak Beno siapkan. Ya, ini aktivitas awal di dalam IMPA hari ini. Kemudian, perhatikan petunjuknya dengan seksama di setiap soal. Itu cara menjawabnya. Ya, harus teliti. Kemudian, selamat mengerjakan. Berani jujur itu hebat. Soal nomor 1. Pengantar soal nomor 2 sampai dengan nomor 4. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Soal nomor 4. Soal terakhir, soal nomor 5. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami hadir ke hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini, kami akan membaca firman-Mu Tuhan, dan biarlah lewat cerita nanti yang akan membahas tentang firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang ada pada diri kami masing-masing, boleh mengajar kami untuk boleh mengerti dan memahami, juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari nanti Tuhan. Tuhan, bersabdalah Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkan firman yang akan diberikan oleh Kak Beno nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini kita akan baca dari 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 25. Seharusnya sih sampai ayat 23, tetapi kakak pikir alangkah baiknya kalau kita baca sampai ayat 25 ya. Sudah siap? Nah, beginilah isi Alkitab. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya.
Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu. Dalam hal ini, aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab. Yang pertama kita harus lihat di sini adalah, ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus. Di manakah kota Korintus? Kota Korintus berada di bagian selatan negara Yunani, Eropa saat ini. Kota Korintus menjadi unik karena letaknya yang strategis, sekaligus menjadi penguasa dua pelabuhan yang besar yang menghubungkan perairan di sebelah timur dan di sebelah barat kota Korintus dalam proses perdagangan dunia saat itu. Di sebelah timur ada pelabuhan Kankrea yang menghubungkan jalur perdagangan kota-kota di bagian utara Afrika seperti negara Mesir dan di Libya, dan kota-kota yang ada di wilayah Asia Kecil saat itu. Sekarang itu menjadi negara Turki, Libanon, Suriah, Jordania, Israel, dan Palestina. Dari pelabuhan ini, biasanya para pedagang menurunkan barang dagangannya untuk diangkut lewat jalur darat yang hanya beberapa kilometer saja jaraknya menuju ke pelabuhan yang ada di sebelah timur. Menuju pelabuhan yang ada di sebelah barat untuk melanjutkan perjalanan laut ke kota-kota yang ada di sebelah barat kota Korintus. Di sebelah barat ada pelabuhan Lechium yang menghubungkan jalur perdagangan kota-kota di Romawi pada saat itu. Sekarang ada di negara-negara Italia, Prancis, Belanda, Spanyol, Portugal, dan sebagainya. Dan juga sebagian dari bagian utara Afrika, negara-negaranya seperti Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Itu sekilas tentang kota Korintus. Pada gambar berikut, kita akan membahas tentang masyarakat di kota Korintus. Nah, untuk masyarakat kota Korintus sendiri, karena kota Korintus menjadi salah satu kota besar jalur perdagangan pada saat itu, masyarakat di kota Korintus terdiri dari beberapa lapisan masyarakat, yang kalau kita mau bagi secara berdasarkan kelas ekonomi, mereka akan terdiri dari 3 bagian. Nah, 3 bagian dari kelas ekonomi, berdasarkan kelas ekonomi tersebut merupakan konsekuensi dari kota perdagangan. Kemudian dari ketiga itu bisa kita bagi dalam 3 golongan, yaitu golongan yang sangat mampu, yaitu pejabat-pejabat atau pedagang besar yang ada di kota itu, orang-orang yang berkecukupan, yang biasa-biasa saja, seperti pedagang kecil, warga biasa, dan mereka bukan budak, dan juga ada orang-orang yang kurang atau tidak mampu
Dalam hal ini mereka seperti buruh kasar yang ada di pelabuhan, budak-budak, dan lain sebagainya. Jemaat Kristen di kota Korintus pada saat Paulus mengerjakan kebenaran firman Tuhan juga terdiri dari 3 golongan masyarakat tadi, yaitu namanya ada 3 lapisan masyarakat. Ketika pengajaran Kristen diterima, itu bukan buat salah satu dari mereka, tetapi untuk semua. Kondisi yang sama terjadi juga dengan jemaat-jemaat gereja yang ada di kota besar, seperti di Jakarta, yang dulu adalah kota Batavia, yang merupakan pusat ekonomi, pusat pemerintahan, sekaligus pusat perkembangan hampir segala bidang. Jadi kalau kota-kota di pelabuhan itu konsekuensinya memang seperti itu. Ada yang kaya, biasa-biasa saja, ada yang miskin. Kemudian kalau kita mau gunakan istilah jemaat kaya adalah jemaat yang sangat mampu, jemaat yang biasa-biasa saja adalah jemaat yang berkecukupan, dan jemaat yang miskin adalah jemaat yang kurang atau tidak mampu. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya dengan kata-kata seperti itu. Itu sekilas tentang masyarakat di kota Korintus. Pada gambar berikut nanti kita akan membahas tentang masalah yang terjadi di dalam bacaan Alkitab. Nah, untuk masalah yang terjadi di dalam konteks bacaan yang kita baca di Alkitab tadi, setelah sama-sama kita baca, Rasul Paulus menegur jemaat-jemaat yang sangat mampu, yang memiliki banyak harta. Mereka ini yang membawa makanan dan minuman dari rumahnya untuk perjamuan Tuhan bersama dengan jemaat-jemaat yang lain. Dalam hal ini orang-orang yang berkecukupan dan orang-orang yang kurang atau tidak mampu. Namun, jemaat-jemaat yang sangat mampu ini sendiri yang menghabiskan makanan dan minuman yang mereka bawa. Seharusnya, apa yang dibawa oleh masing-masing jemaat, baik dari yang sangat mampu sampai dengan yang kurang atau tidak mampu, apa yang mereka bawa itu berdasarkan kemampuan ekonomi mereka masing-masing akan dinikmati oleh mereka semua, banyak sedikitnya, lezat atau tidaknya, secara bersama-sama di dalam kesatuan di dalam Tuhan, yaitu jemaat gereja, mereka akan menikmati itu semua. Namun, keserakahan jemaat-jemaat yang sangat mampu ini mendapat perhatian dari Rasul Paulus, yang kemudian menegur mereka di dalam bacaan Alkitab yang kita sudah baca tadi. Bagi Rasul Paulus, perjamuan Tuhan itu adalah kebersamaan yang mendatangkan kebaikan untuk semua jemaat, bukan membuat orang-orang menjadi lapar karena tidak mendapat bagian, atau karena keserakahan. Ada juga orang-orang yang mabuk karena hanya memikirkan dirinya sendiri dengan makanan dan minuman yang mereka ambil secara berlebihan. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini? Dalam kaitannya dengan makanan dan kebersamaan, mari kita lihat penjelasan pada gambar yang berikut. Untuk kondisi yang saat ini kita hadapi bersama. Nah, kalau kita mau lihat di sini, kondisi saat ini yang kita hadapi bersama adalah dampak dari COVID-19 yang terjadi hampir di seluruh penjuru dunia, termasuk di negara kita tercinta Indonesia. Salah satu dampak dari COVID-19 ini adalah kebutuhan pangan setiap orang atau keluarga yang terdampak COVID-19 ini berkurang, karena mungkin penghasilannya yang juga berkurang. Dari mereka, ada yang tetap makan 3 kali sehari dengan porsi yang sama. Ada juga yang 3 kali sehari tapi porsinya sudah sedikit berkurang. Ada juga yang kurang dari 3 kali sehari, namun porsinya tetap. Atau bahkan, ada juga yang hanya makan 1 kali sehari. Semua itu tergantung dari dampak yang dialami oleh masing-masing orang atau keluarga yang terdampak dari COVID-19 tadi. Apapun yang kita sudah terima dari Tuhan,
dan sudah kita rasakan, janganlah kita lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik yang masih makan 3 kali sehari ataupun yang 1 kali sehari. Sebagai anak-anak Tuhan, di tengah kondisi sekarang, kita juga diajarkan untuk memiliki rasa empati. Apa sih rasa empati? Kalau kita lihat dari KBBI, rasa empati itu adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang lain atau kelompok lain yang mengalami suatu hal. Contohnya, kita mengkondisikan diri kita menjadi seperti orang lain yang mengalami sesuatu hal atau masalah. Dari rasa empati inilah hati kita tergerak untuk memulai melakukan segala sesuatu. Berusaha mencoba membantu meringankan masalah yang dihadapi orang lain dan menghilangkan sifat serakah di dalam diri kita, yaitu hal-hal yang mementingkan diri sendiri. Salah satu wujud nyata dari sifat yang tidak serakah dan juga memiliki rasa empati adalah lewat sikap kita pada saat perjamuan atau acara makan bersama. Antara lain, mau antri dengan mendahulukan orang lain sesuai prioritasnya. Misalnya, anak-anak dulu, orang tua dulu, atau bagaimana, tergantung posisi kita yang saat itu. Di belakang kita ada siapa, bisa kita lihat untuk kita dahulukan. Kemudian, mengambil makanan atau minuman secukupnya dengan memperhatikan orang lain yang belum kebagian. Tidak menyisakan makanan atau minuman yang sudah kita ambil sendiri. Lalu, yang terakhir, berbagi dengan teman yang tidak dapat makanan karena kehabisan. Dalam hal-hal ini, kita berusaha memikirkan juga apa yang dirasakan orang lain, sama seperti kita memikirkan perasaan kita sendiri. Contohnya, perasaan kita kalau tidak kebagian makanan apa sih? Nah, kita mau memposisikan diri kita seperti orang lain. Kalau orang lain merasa kesal, ya kita pasti kesal juga kan, karena kita juga nggak kebagian makanan. Oke, itu tentang kondisi yang saat ini yang kita hadapi bersama. Dalam gambar berikutnya, kita akan lihat apa yang gereja kita di PIB sudah lakukan dalam membantu orang lain di tengah dampak COVID-19 ini. Adik-adik, pada gambar ini kita melihat bahwa COVID-19 membawa dampak ekonomi yang cukup besar buat sebagian orang-orang. Namun juga menunjukkan bahwa berkat Tuhan secara tidak langsung akan terus mengalir buat mereka lewat tangan-tangan orang lain yang masih bisa merasakan berkat Tuhan dalam hal ekonomi ini secara langsung. Di satu sisi, banyak orang atau keluarga jemaat-jemaat GPIB di wilayah Jakarta Selatan yang terdampak COVID-19. Namun di sisi yang lain juga, masih banyak pula orang atau keluarga jemaat-jemaat GPIB di wilayah Jakarta Selatan yang masih menerima berkat Tuhan secara langsung dan bersama-sama mau mengumpulkan dan berbagi untuk mereka, orang atau keluarga jemaat-jemaat GPIB yang terdampak COVID-19. Kita sebagai anggota jemaat GPIB Sejahtera Jakarta boleh berbangga dari rasa empati, kita masih bisa mengumpulkan dari kelebihan kita atau bahkan dari kekurangan kita setelah kita menerima berkat dari Tuhan. Yang mampu bisa memberi lebih, yang tidak mampu memberi berdasarkan kemampuannya. Semua hasilnya untuk membantu mereka-mereka yang sangat membutuhkan. Pada gambar ini juga nyata terlihat apa yang sudah kita buat sebagai jemaat-jemaat GPIB di wilayah Jakarta Selatan. Bukan sekedar keinginan, mau atau akan membantu, melainkan sudah langsung membantu mereka yang membutuhkan akibat dampak dari COVID-19 ini. Adik-adik juga bisa ikut serta dalam usaha membantu teman-teman yang orang tuanya atau keluarganya terdampak COVID-19. Salah satunya dengan menyisihkan uang jajan yang papa mama berikan
meskipun tidak sekolah. Itu pun kalau masih dikasih ya. Apa yang adik-adik sedang sisihkan bisa diberikan untuk persembahan khusus di gereja. Atau dengan cara memberikan sesuatu yang pokok yang dibutuhkan teman adik-adik dengan sebelumnya mengumpulkan hasil urungan atau patungan dari teman-teman lain yang mampu. Hal yang tidak mengeluarkan uang banyak dan sederhana sekali untuk adik-adik lakukan dalam membantu menghadapi masalah saat ini adalah dengar-dengaran papa mama dengan tetap di rumah saja. Belajar di rumah dan beribadah di rumah. Jangan justru kebanyakan main di luar rumah. Gimana? Bisa kan? Itu baru namanya anak-anak PAGPIB. Papa mama sayang kalian. Apalagi Tuhan. Lewat cara seperti inilah, masing-masing dari kita di momen yang berbeda akan menjadi saluran di awal atau di akhir dari berkat Tuhan. Yang selalu melimpah untuk kita semua dan untuk kita nikmati bersama-sama. Ketidakserakahan kita membuat orang lain ikut merasakan berkat dari Tuhan. Meski mungkin porsinya berbeda, namun kesempatan dan waktu untuk dinikmati bersama-sama itu tetap ada. Dengan demikian, orang lain akan melihat anak-anak PAGPIB adalah pribadi yang mewujudkan kasihnya Tuhan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kembali nama Tuhanlah yang dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati papa mama keluarga adik-adik, memberkati semua umat di GPIB Jemaat Sejahtera Jakarta untuk apa yang kita sudah syukuri bersama-sama, kita berikan bersama-sama saat kita menghadapi kondisi sekarang ini. Mari menjadi berkat karena kita sudah diberkati. Amin. Adik-adik, setelah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, kakak ada lagi aktivitas tambahan. Tapi aktivitas ini unik ya. Tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Dikerjakan, dapat berkat. Terserah semuanya kepada adik-adik. Setelah kita membaca Alkitab, mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, dan juga melakukan aktivitas tentang isi firman yang kita baca tadi, kakak punya harapan kepada adik-adik semua di sini. Untuk kakak pribadi, termasuk juga untuk adik-adik. Supaya kita menjadi orang yang tidak serakah. Sehingga lewat kehidupan kita itu, orang lain boleh melihat kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Karena orang serakah biasanya tidak disukai banyak orang. Tetapi lewat sikap kita yang tidak serakah, orang lain bisa menilai kita sebagai orang Kristen yang memiliki kasih, yang juga memberikan kasih yang sudah dia terima daripada Tuhan, diberikan juga kepada orang-orang lain. Bukan untuk sesama yang seiman saja, tetapi sesama seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan Tuhan yang lainnya. Itulah anak-anak Tuhan yang memiliki kualitas iman yang sangat luar biasa. Yang diberkati Tuhan dan yang pasti disayang papa mama. Oleh karena itu, sebagai ungkapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dan Tuhan sertai dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita tutup pelayanan firman ini lewat doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami baca, untuk cerita yang sudah kami dengar, untuk aktivitas yang sudah kami kerjakan bersama-sama. Terima kasih juga Tuhan, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, supaya kami di kehidupan kami sehari-hari bisa menjadi orang-orang yang tidak serakah.
sehingga lewat sikap kami, nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, pelayanan firman sudah selesai. Sekarang saatnya kita mengekspresikan diri kita setelah kita mendapatkan firman Tuhan. Kita lakukan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu di IMPA minggu depan. Tetap di rumah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa, tetaplah selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati adik-adik. Adik-adik, untuk persembahan IMPA kita dapat adik-adik kumpulkan bersama persembahan mama dan papa dan dapat ditransfer ke rekening yang ada di layar. Adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung ibadah. Adik-adik, yuk kita menyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Ceria yang berjudul Sudah Waktunya. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, Sion dan aman dalam kasih mesra. Amin. Yuk, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami telah selesai ibadah pada hari ini. Tuhan juga mau berkati adik-adik agar diberi kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.